kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan dengan ketidaktahuan. Kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang dikuasai oleh nafsu duniawi ini yang menggiurkan, menjerat, dan menyesatkan sekaligus membinasakan. Dan kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang ditandai dengan kesia-siaan. Itu artinya bahwa kehidupan yang tanpa Kristus itu adalah kehidupan yang GAA, gitu-gitu aja, atau SMS, semakin mundur saja. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kembali kita bertemu dalam menyongsong tahun baru 2021, melewati 1 tahun di tahun 2020. Dan kita tahu, kita percaya bahwa apa yang kita lewati itu tidak kita lewati sendirian, tetapi kita lewati dalam penyertaan Tuhan, kita lewati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk menikmati pengharapan atau resolusi dalam memasuki tahun yang baru. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan izinkan kami dilewati dalam 1 tahun atau 52 minggu atau pula 12 bulan. Dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, menapaki kehidupan di dunia yang fana ini. Dan Tuhan, kami syukuri itu, dan kami juga mau meresponinya untuk memasuki tahun 2021 ini dengan harapan-harapan dan kepastian di dalam Tuhan. Kami mau mendasarinya dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah oleh Roh Kudus pertolongan yang sejati, yang menolong kami untuk merenungkan, untuk memahami, dan untuk menjalankan segala sesuatu dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25, beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu setelah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Shalom. Ada sukacita. Puji nama Tuhan. Di zaman ini ada banyak hal yang cukup aneh dan tidak jarang sering mencengangkan dalam hidup ini, sekaligus menegangkan dan menakutkan.
tindakan-tindakan kriminalitas, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, pedofilia. Bahkan dalam kurang lebih 10 bulan yang baru kita lewati, di mana tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, semua umat manusia dilanda ketakutan pandemi COVID-19. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lain, Bapak Ibu. Sama seperti keadaan-keadaan sulit yang dihadapi oleh kita manusia di zaman ini, begitu juga dengan yang terjadi dalam konteks 1 Petrus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, di mana Petrus juga dituntut untuk membimbing dan menantang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil untuk tetap berdiri menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi yang sulit dan menekan mereka. Bukan tanpa alasan Petrus menantang dan membimbing jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia ini. Ia menuntun mereka karena ada dasar yang kuat bagi jemaat-jemaat di Asia ini, bahwa mereka sudah dipilih oleh Allah melalui Kristus. Dan karena itu mereka adalah orang-orang yang sudah lahir baru, dan sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, mereka diyakinkan bahwa mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini, tampil beda dengan dunia yang jahat ini, dan mampu untuk mewujudkan mengasihi sesama mereka di dunia ini. Itulah yang kita baca dan renungkan pada hari ini. Itulah yang kita bisa lihat di mana Petrus meminta jemaat-jemaat Tuhan untuk tampil beda, untuk tampil istimewa, sekalipun dalam kondisi yang sangat-sangat sulit dan sungguh-sungguh menekan dan menyesakkan mereka. Tentu itu pula lah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus di zaman ini. Di tengah-tengah berbagai kondisi-kondisi yang dihadapi, berbagai tekanan yang menyesakkan, Tuhan mengharapkan kita mampu menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mampu menunjukkan integritas kita di tengah-tengah dunia yang jahat dan edan saat ini. Pertanyaannya, mampukah kita menunjukkannya? Mampukah kita mewujudkannya? Oleh sebab itu, mari kita melihat 3 pesan pokok Petrus kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu, dan tentu menjadi harapan Tuhan bagi kita saat ini. Apakah 3 pokok pesan Petrus itu? Dalam memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah penebus sekaligus Tuhan, maka perlu kita melihat dan mengerti 3 hal di sini. Bahwa Tuhan Yesuslah yang membebaskan manusia dari belenggu iblis, menebus manusia dari hukuman dosa dengan kematiannya di kayu salib, dan pengorbanannya itu adalah cuma-cuma kepada kita. Yang kedua, dipilih oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan dalam mengemban tugas penyelamatan manusia. Dan dalam misi penyelamatan ini, itu bukan datang dari manusia. Inisiatif itu berasal dari Tuhan sendiri, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, akan manusia sebagai ciptaan tangannya, sebagai ciptaannya yang paling mulia. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk memahami Yesus Kristus itu adalah penebus sekaligus Tuhan, kita harus memahami, menyadari dan mengakui bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati, dan Ia mengalahkan maut. Ia telah menang. Yang kedua, pokok pesan Petrus yang tidak kalah penting adalah
Bagaimana kehidupan manusia tanpa Kristus? Bagaimana kehidupan jemaat-jemaat di Asia Kecil tanpa Kristus, dan bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya tanpa Kristus. Di ayat 14 kita bisa melihat di situ bagaimana Petrus menekankan bahwa kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan dengan ketidaktahuan. Kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang dikuasai oleh nafsu duniawi ini yang menggiurkan, menjerat, dan menyesatkan sekaligus membinasakan. Dan kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang ditandai dengan kesia-siaan. Maka Bapak Ibu, itu artinya bahwa kehidupan yang tanpa Kristus itu adalah kehidupan yang GAA, gitu-gitu aja, atau SMS, semakin mundur saja. Lalu yang ketiga adalah pokok pesan Petrus yang juga tidak kalah penting harus kita pahami dan miliki adalah bagaimana kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus. Ada dua hal yang disampaikan oleh Petrus dalam bagian ketiga ini. Yang pertama ada di ayat 14 sampai 16. Bahwa kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus adalah kehidupan yang setia, patuh kepada kehendak Tuhan, dan terus berusaha untuk menjaga kekudusan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan yang kedua di ayat 17 sampai ayat 21. Kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Apa itu kehidupan yang takut akan Tuhan? Adalah kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan hidup yang meneladani kasih Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan dalam perjalanan di dunia yang fana ini. Kelahiran kembali atau lahir baru yang dialami setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya, bertujuan untuk menjadikan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang percaya kepada Yesus Kristus untuk menjadi agen-agennya, untuk menjadi duta-dutanya di dunia ini, yaitu duta kasih. Karena kasih adalah jalan hidup dan karakternya. Kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus adalah kehidupan yang sungguh-sungguh bertobat. Kehidupan yang sungguh-sungguh meninggalkan dan menanggalkan manusia lama. Dan hidup mengenakan manusia baru yang meninggalkan dosa. Dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika manusia belum bertobat, belum sungguh-sungguh hidup baru, maka ia belum dipenuhi oleh Kristus. Tentu kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Kristus, sehingga kita adalah manusia yang telah mengalami lahir baru atau kelahiran kembali, atau dengan kata lain telah mengalami pertobatan. Tentu kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Kristus, sehingga kita adalah manusia yang telah mengalami lahir baru atau kelahiran kembali, atau dengan kata lain telah mengalami pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, yang sedang ikut dalam perenungan firman Tuhan hari ini, menutup tahun 2020 dan membuka lembaran baru di tahun 2021. Tentu perjalanan panjang akan kita tempuh bak pengembara di dunia ini. Maka firman Tuhan mau mengingatkan kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, setinggi apapun pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan, kalau kita ukur dari logika sebagai manusia biasa, bahkan mungkin kita bisa menghafal semua ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak akan pernah menolong kita untuk menikmati perjalanan hidup ini. Itu tidak akan pernah mampu menolong kita untuk mencapai damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus, jika itu tidak kita perlihatkan dalam aplikasi penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk
melalui tutur kata, sikap hidup, bahkan perbuatan kita dalam menerima dan mengasihi sesama kita manusia yang ada di lingkungan sekitar kita dan lain-lain. Tugas gereja, tugas jemaat Tuhan, tugas anak-anak Tuhan, tugas orang percaya, tugas saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dunia ini adalah membawa dan membimbing anggota jemaatnya untuk berkembang menuju kelahiran kembali, menuju kepada yang namanya lahir baru, menuju kepada yang namanya pertobatan yang sungguh, untuk menjadi duta-duta kasih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keadaan moral yang bobrok, degradasi moral, carut marutnya keadilan dan kebenaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi di tengah-tengah lingkungan sekitar kita, menuntut kita untuk tetap harus bisa menjadi contoh yang baik, menjadi teladan kasih, serta menjadi standar moral dan etika di dunia ini. Memang tidak segampang membalik telapak tangan, tidak semudah apa yang diucapkan kata. Tapi kita percaya, kita harus meyakini bahwa kita mampu menjadi duta, menjadi agen Allah dalam pelayanan tugas penyelamatan di dunia ini. Karena Allah menyertai kita. Sebagaimana tema Natal di tahun 2020 dari Matius pasal 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itulah yang menjadi harapan kita. Itulah yang menjadi pegangan kita. Dan itulah yang menjadi kepastian kita untuk tampil beda dengan dunia yang jahat ini. Untuk tampil menyatakan kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, karena Allah menyertai kita. Dan itulah yang menolong kita dengan sukacita dan roh yang menyala-nyala untuk mewujudkan resolusi-resolusi yang terbaik di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa menutup perenungan kita kali ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita bisa bertemu dalam perenungan-perenungan selanjutnya untuk terus mengobarkan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Membuka lembaran yang baru di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong dan memimpin kami untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan mengaplikasikannya Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami rindu Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk segala cita-cita dan harapan memasuki tahun 2021. Biarlah Tuhan mendengar di surga. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan anak, Tuhan memberi yang terbaik. Bagi yang membutuhkan kesembuhan atas segala penyakit, karya Tuhan, bilur-bilur Tuhan adalah kesembuhan. Bagi yang bergumul untuk pekerjaan dan usaha, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan menolong. Juga anak-anak dalam pertumbuhan dan studi juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.